Aksi prank Ferdian Paleka yang memberikan bingkisan sampah kepada sejumlah waria ini diupload dalam akun YouTube-nya. Ferdian dan kedua kawannya menunjukkan proses memasukkan sampah ke dalam bingkisan yang mereka bagikan kepada beberapa waria dan anak kecil. Prank bingkisan sampah ini langsung viral dan mendapat kecaman luas dari masyarakat. Ferdian kemudian dilaporkan oleh korbannya ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Namun Ferdian melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh polisi. Keluarga Ferdian meminta maaf atas perilakunya yang memancing kemarahan publik. Biar saya punya ibu sebelah, saya minta maaf ke semuanya, khususnya ke korban dari perlakuan yang nggak enak dari Ferdian sama teman-temannya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Bukan maksud mereka mungkin berlebihan, bukan mereka nggak tahu, ini mungkin ya pembelajaran buat mereka juga, buat lebih dewasa. Pelarian Ferdian berakhir Jumat dini hari. Dia diciduk usai keluar dari pelabuhan Merak, Banten. Saat ditangkap, tampilan Ferdian berubah. Ia mengubah warna rambutnya dan mencukur kumisnya. Ferdian ditangkap bersama dua orang lainnya, yaitu Aidil dan Jamaluddin. Sebelumnya, polisi sudah menangkap satu rekan Ferdian yang turut membantunya dalam membuat video prank. Ferdian Paleka dan rekan-rekannya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa alasan Ferdian tidak mau menyerahkan diri dan siapa saja yang membantu pelariannya? Dan apa yang membuat YouTuber membuat konten-konten kontroversial? Kami akan mengupasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Galih Indragiri, dan pengamat media sosial Enda Nasution. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Galih terlebih dahulu. Pak Galih, terhitung 9 hari yang bersangkutan menghilangkan jejak dan akhirnya ditahan, kemana saja tujuannya? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwasanya pada hari pertama setelah dilaporkan yang bersangkutan memang sudah tidak ada di rumahnya. Jadi kita cari, kita lakukan penyelidikan dan kemudian ada indikasi di wilayah Bogor ya. Jadi kita Cilengsi, kita cari dan akhirnya mendapatkan mobil yang dipergunakan oleh terlapor. Namun demikian, yang ada di dalam mobil tersebut adalah ayah dari F sendiri. Dan kemudian kami tetap melaksanakan pencarian ya terhadap kedua orang DPO kami, dan memang tim kami ya, tim gabungan dari tim Jatanras, tim Sus di Reskrim Polda Jabar dan tim Resmob Polrestabes Bandung melakukan pengajaran sampai ke Palembang ya, sampai ke Kabupaten Oki di Sumatera Selatan. Kita berkoordinasi dengan jajaran di wilayah tersebut, di Sumatera Selatan maupun di Polda Lampung ya, kita berkoordinasi ya, kita sampaikan kepada jajaran ya untuk memonitor yang bersangkutan. Kemungkinan razia yang banyak di jalan, yang bersangkutan memang bisa lolos, dan kemudian mereka berdua akhirnya kembali, apakah kembali ke Bandung atau ke Bogor kita masih dalam pemeriksaan ya. Jadi intinya pada saat mereka kembali dan keluar dari Merak ya, kemudian meluncur apakah menuju ke Bogor ataupun ke Bandung, baru tim kami mengamankan yang bersangkutan gitu. Betul di balik ini semua dibantu oleh ayahnya? Ya, ini perlu saya tegaskan. Yang pertama, ayahnya memang mengakui membantu yang bersangkutan karena yang bersangkutan menangis ya. F dan A menangis dan meminta ayahnya untuk tidak menyerahkan diri kepada kepolisian. Nah, tapi mereka takut kepada masyarakat di sekitarnya dan kemudian juga takut kepada kami, ya takut diapa-apain katanya seperti itu. Nah, jadi ayahnya sempat menyampaikan hal tersebut. Kemudian setelah kita periksa dan kemudian pada saat kita akan kembalikan ke rumah untuk ayah dari F tersebut, F menyampaikan pada kami, ayah F ini ya atas nama H ini menyampaikan kepada kami akan membantu. Jadi akan membantu
memulangkan apakah itu benar atau tidak, tapi belum ada disampaikan secara eksplisit pada kami. Nah, jadi akhirnya pada saat kita amankan memang yang bersangkutan ada bersama kedua orang DPO kami itu. Seperti itu. Apakah akan dikenakan pasal juga ayah dari F ini, Pak Gali? Ya, sejauh ini kita masih menjadikan yang bersangkutan sebagai saksi ya. Nanti unsur-unsurnya apakah masuk atau tidak, ini kita pelajari dan nantinya akan kita update kembali. Oke, di balik ini semua benar motifnya semata-mata hanya ingin menggait penonton ataupun pelanggan di kanal YouTube-nya? Ya, jadi setelah diperiksa tadi ada kesesuaian ya yang disampaikan oleh tersangka T dan F termasuk A, bahwasanya memang mereka bertiga itu pertamanya adalah iseng, ya iseng, kemudian niat awalnya itu dari A menyampaikan pada F tadinya menolak, tapi T itu setuju, akhirnya F juga setuju, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Jadi intinya mereka hanya iseng yang pertama dan kemudian ingin menaikkan follower mereka di YouTube itu untuk viewernya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Enda. Pak Enda melihat apa yang dilakukan oleh Ferdian ini demi mendapatkan follower begitu, mendapatkan subscriber yang banyak, harus membuat video yang kontroversi begitu. Apakah apa yang harus dilakukan sebagai seorang YouTuber, seorang influencer dalam membuat konten-konten? Ya, sebagai seorang content creator ya di YouTube memang motivasinya adalah untuk mendapatkan penghasilan, karena makin banyak audiens, makin banyak viewer, makin banyak juga uang yang kita bisa dapat. Rule of thumb-nya itu untuk sekitar 1000 views itu kita bisa dapat $1, walaupun tidak selalu persis seperti itu ya. Jadi kalau ditonton oleh 1 juta orang itu kita bisa mendapatkan $1000, 15 juta rupiah, kan lumayan. Nah, ada banyak konten YouTube yang bagus, yang bermanfaat, yang inspiratif gitu ya, di dalam dan di luar negeri nggak kalah. Tapi memang ada sebagian genre video ini yang sifatnya iseng atau ngerjain orang ya, yang disebut dengan prank ini gitu. Sejauh ini sebenarnya selama dia sadar bahwa ada konsekuensi dari prank yang dia lakukan, bahwa ada orang yang mungkin tidak terima dan mungkin melaporkannya secara hukum, maka ya itu harus diterima gitu. Nah, yang mungkin lebih menyakitkan lagi dengan kasus Ferdian ini adalah karena berkenaan dengan kondisi yang sekarang sedang kita alami ya, dengan kondisi pandemi seperti sekarang, memanfaatkan situasi tersebut untuk ngerjain orang, dan orangnya pun juga bukan orang yang yang kuat atau yang tokoh besar gitu, ini kan orang yang mungkin justru malah terpinggirkan gitu. Harusnya orang bisa toleransi terhadap banyak orang yang kesusahan, ini malah dikerjain, makanya kemudian kemarahan masyarakat timbul di situ gitu. Oke, Anda juga tahu persis bahwa ini bukan satu-satunya konten prank yang ada di media sosial. Banyak sekali konten prank. Menurut Anda ada batas-batas tidak konten mengerjai ataupun guyonan seperti ini? Yang pertama sebenarnya pertanyaan saya adalah justru kenapa harus bikin konten prank ya gitu. Ada banyak konten lain yang kita bisa buat. Kita bisa main gitar misalnya, kita bisa bikin tutorial, kita bisa bikin acara memasak, ada macam-macam lagi gitu. Prank ini kan sebenarnya menurut saya ya adalah konten yang agak malas gitu. Kenapa malas? Karena bikinnya jauh lebih gampang. Kita cuma ngerjain orang, ada ide ngerjain orang, tapi kemudian kemungkinan dapat viewernya besar karena orang tuh mungkin kaget atau surprise gitu ya, atau juga mungkin ada yang merasa terhibur juga ngelihat orang dikerjain gitu. Ini kan sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari human nature, karena kita lihat kalau ada orang yang dikerjain kita suka ketawa gitu, ditarik kursi orang jatuh kan kita ketawa gitu. Nah, jadi pertama pertanyaan saya bukan pertanyaan balik ya, tapi justru malah ada banyak kemungkinan lain konten yang kita bisa buat, kenapa harus prank. Nah, kalaupun mau bikin prank ya tentunya tadi ada konsekuensi, ada orang yang mungkin disakiti. Nah, sempat sangat booming konten prank di internet, tapi lalu justru karena kemudian dibuat settingan, jadi karena orang-orang pembuat konten prank ini tahu bahwa ada kemungkinan dia dipersalahkan, dia membuat jadinya kayak semacam settingan atau janjian gitu. Nah, justru ketika udah jadi settingan, penontonnya itu nggak terlalu banyak karena orang jadi ini kan bohongan ya, fake gitu. Oke, tapi Mas ya, Enda. perjalanan yang
Artinya siapapun yang tertangkap dalam kamera atau di shoot video itu harus dalam persetujuan mengetahui bahwa mereka masuk dalam konten itu ya? Sebenarnya gitu, walaupun di Indonesia belum masih kurang jelas ya Oke. peraturan itu gitu ya. Tapi dan karena pelakunya pun individu-individu yang bukan perusahaan yang punya badan hukum, maka biasanya juga ya pas aja gitu. Tapi harusnya memang setiap kali kita ditampilkan dalam sebuah konten, harus ada semacam rilis form yang kita tanda-tangani bahwa kami mengizinkan bahwa kita ditampilkan di sebuah video gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Galih. Pak, sejauh ini apa keterangan yang bisa digali dari Ferdian dan juga rekan-rekannya? Ya, jadi kalau untuk Ferdian dan Aidil, pemeriksaan seperti saya sampaikan tadi, memang sejalan apa yang disampaikan oleh tersangka T ya. Jadi memang semua kesesuaian itu ada, baik dari hasil pemeriksaan ataupun dari video yang ada. Jadi itu semua ada kesesuaian. Seperti itu. Oke. Apakah polisi mempertimbangkan juga keterangan Mas Enda tadi, misalnya ini berdasar pada lelucon, guyonan, ataupun candaan, Pak? Ya, kita akan melihat karena adanya laporan ini, karena ada laporan inilah kami bertindak. Gitu ya. Oke. Jadi dasarnya adalah laporan dari masyarakat. Nah, jadi kita melihat apa yang dilaporkan, kemudian unsur-unsurnya apa, unsur-unsurnya apakah bisa kita penuhi atau tidak. Ya, jadi itu yang kita konsenkan gitu. Oke, jika memang masuk dalam delik aduan begitu ya Pak ya, apa ada upaya mediasi yang dilakukan dengan korban dengan para tersangka ini? Ya, sejauh ini kami belum melihat ke arah sana. Kita lebih fokus kepada apa yang dilaporkan, itu yang kita kerjakan ya. Jadi ini menjadi atensi dari masyarakat ya, baik dari Pak Gubernur, dari Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes, nah dan Pak Dir Reskrim pun menjadikan hal ini menjadi atensi khusus. Makanya kita melakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Ferdian kan sudah meminta maaf dan mengaku menyesal begitu. Apakah ini akan meringankan begitu ancaman hukuman terhadap Ferdian dan juga rekan-rekannya? Ya, mungkin kalau meminta maaf itu nantinya bisa dilihat ya oleh dari kejaksaan ataupun di pengadilan nantinya apabila sudah disidang. Nah, itu akan menjadi mungkin pandangan tersendiri dari Pak Hakim nantinya, mungkin seperti itu. Oke. Saat ditangkap kan kita ketahui bahwa ada teman dan pamannya juga bersama dengan beliau. Apakah mereka juga turut diamankan atau ditahan polisi? Ya, sejauh ini yang bersangkutan masih kita periksa secara intensif ya. Jadi kita memeriksa mengapa yang bersangkutan ada di sana dan kemudian apa tujuannya. Oke. Nah, ini kita akan kupas di situ. Oke, ada yang berubah juga dari penampilan beliau Pak Galih. Warna rambutnya misalnya, apakah ini juga dilakukan untuk mengelabui petugas? Ya, jadi tadi sempat saya berbincang-bincang, memang bersangkutan mengakui ya untuk mengelabui petugas. Ya salah satunya si A ini juga rambutnya dipotong, yang memotong rambutnya ini si F ya, pakai gunting, menggunakan gunting. Untuk pasal Pak yang dikenakan terhadap Ferdian dan juga rekan-rekannya dan ancaman hukumannya, apakah sama Pak? Ya, sementara kita tetap menerapkan pasal yang sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Namun demikian, nanti kita akan melihat secara mendalam kembali, kemudian melihat apa sih peran-perannya di masing-masing orangnya ini, A, F, dan T. Nah, ini nantinya kita akan melihat dari hasil pemeriksaan kita, apakah nanti ini mutlak kita terapkan pasal yang ada atau kita juntukan apakah itu 55, kita lihat nanti dalam perkembangan pemeriksaan. Baik, baik. Saya ke Pak Enda. Pak Enda, dari kasus Ferdian ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pasti tadi untuk para konten kreator kita sudah difasilitasi dan punya kemudahan untuk membuat konten semudah ini ya. Kalau kita bicara 5 tahun lalu, 10 tahun lalu nggak ada kemudahan kita bisa memproduksi konten segampang sekarang ini. Apalagi kita bisa menjadikannya mata pencarian sekarang. Udah banyak konten kreator yang memang full time dia mendapatkan penghasilan hanya dari membuat video aja ya.
Dengan kemudahan yang sudah ada ini, dengan juga fasilitas yang sudah ada ini, sangat sayang banget kalau kita gunakannya justru malah untuk hal-hal yang tidak bersepeda, apalagi menghina orang lain, menyusahkan orang lain, membuat repot orang lain. Kasihan bapak polisi jadi ada satu kasus lagi yang ditangani gitu. Jadi yang kita bisa pelajari dari kasus ini adalah berhati-hati, bijak bersosial media, gunakan fasilitas yang sudah ada tentu untuk kebaikan dan untuk sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk banyak orang. Jangan justru malah kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya buruk, apalagi menyebarkan hoax, menyebarkan informasi atau kelakuan yang tidak baik. Mas Enda, bisa tidak kita bersimpulan dari kasus ini bahwa sebegitu dangkalnya YouTuber pemula atau yang masih remaja yang tidak mengetahui apa-apa sampai pada terjerat hukum? Nggak bisa kita generalisir juga seluruh YouTuber muda ya. Saya yakin banyak juga YouTuber yang sebenarnya punya maksud baik dan kontennya juga bagus. Banyak yang punya jenis macam digital skill baru sekarang ya untuk memproduksi sebuah video. Jadi memang menurut saya ini anggap aja sebagai sebuah kasus atau oknum yang kelewatan gitu ya, kelepasan melakukan mungkin dia pikir selama ini nggak apa-apa biasa aja, atau mungkin nggak ada yang nonton kali gitu. Tapi ternyata membuat banyak orang marah. Jadi harus makin pintar-pintar, makin cerdas-cerdas, makin bijak-bijak. Semua kita bukan hanya para YouTuber ya, siapapun yang posting di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp grup, harus hati-hati terhadap apapun yang kita posting. Kita semua akan ditanya dan harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita posting. Baik, terima kasih Mas Enda Nasution, pengamat media sosial, dan juga Pak Galih Indragiri, Kasat Reskrim Polres Bandung sudah berbincang bersama kami.